Fans. Sebagai fans Malaysia memang kecewa lah sebab player tu baru sampai dan baru berapa game dengan Malaysia. Dan player yang masuk tu, dia bagi impact kat tim Malaysia. Harapan untuk melihat Harimau Malaya meraung gagah di kancah internasional kini terasa seperti mimpi yang dipaksa bangun terlalu cepat. Program naturalisasi yang dulu dielu-elukan sebagai jalan tol menuju kejayaan justru berubah menjadi kubangan lumpur yang menyeret marwah sepak bola Malaysia. Puncaknya, FIFA pada bulan September tahun 2025 menjatuhkan sanksi berat yang membuat banyak orang hanya bisa geleng-geleng kepala sambil berkata, "Kenapa harus begini?" Awal cerita, ambisi besar, mimpi indah. Segalanya bermula dari rasa frustasi. Timnas Malaysia sudah lama haus prestasi. Dari Piala AFF ke Piala Asia, hasilnya lebih banyak bikin supporter garuk-garuk kepala ketimbang tepuk tangan. Dari situlah lahir ide dramatis, program naturalisasi. Logikanya sederhana, kalau talenta lokal tak cukup ya sudah, ambil pemain asing berbakat, beri paspor Malaysia, lalu suruh pakai jersey kuning hitam. Cepat, praktis, dan di atas kertas menjanjikan. Nama-nama besar pun masuk. Facundo Garces, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan beberapa pemain lain mulai dikenalkan ke publik. Stadion bergemuruh, supporter mulai berkata, nah ini baru tim masa depan. Sejenak, semua terlihat indah. Tapi, seperti kata pepatah, kalau sesuatu terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang tidak nyata. Rahasia busuk terkuak. Ketika dokumen bicara, awalnya hanya rumor. Ada yang bilang proses naturalisasi itu agak janggal. Katanya terlalu cepat, terlalu mulus, seperti masak mie instan. Tinggal 3 menit, langsung jadi. Keraguan berubah jadi skandal ketika Pangeran Johor, Tunku Ismail Idris bin Sultan Ibrahim, yang memang terkenal belak-belakan, maju ke depan publik sambil berkata ini ada yang tak beres. Ia bahkan menunjukkan bukti adanya manipulasi dokumen. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, awalnya menolak tuduhan. Katanya semua proses sesuai aturan. Tapi, kalau sudah FIFA turun tangan, mustahil bisa sembunyi. Investigasi dilakukan dan hasilnya, boom! Dokumen para pemain terbukti dipalsukan. Jelas, ada yang sengaja bermain api. Sayangnya, begitu ketahuan, bukan hanya tangan yang terbakar, tapi seluruh rumah ikut ambruk. Hukuman menyakitkan, dari denda hingga larangan bermain, palu FIFA diketuk. Malaysia pun harus menerima kenyataan pahit, denda 350.000 franc Swiss, sekitar 2 juta ringgit Malaysia. Jumlah ini bukan recehan. Untuk federasi yang dananya terbatas, hukuman ini bagaikan batu besar yang dijatuhkan dari langit. Tak berhenti di situ. 7 pemain asing yang terlibat, Garces, Irazabal, Figueiredo, Holgado, Palmero, dan Machuca, dijatuhi larangan bermain selama 12 bulan. Bayangkan setahun penuh tanpa sepak bola di level timnas maupun klub. Seperti disuruh puasa, tapi tanpa pahala. Dan yang lebih mengerikan, FIFA sedang mempertimbangkan mendiskualifikasi Malaysia dari Piala Asia 2027. Kalau itu benar terjadi, habislah semua keringat, tenaga, dan harapan akan runtuh begitu saja. Belajar dari tetangga. Program naturalisasi ini sebenarnya bukan ide baru. Negara tetangga sudah lebih dulu mencoba. Lihat saja Indonesia. Mereka melakukannya dengan hati-hati, sesuai aturan. Bahkan sering dipuji karena berhasil menaikkan kualitas timnas. Malaysia mencoba meniru, tapi hasilnya malah jadi bahan tertawaan. Ibarat mencontek PR teman, tapi jawabannya tetap salah. Bahkan warganet Vietnam ikut menyorot, katanya merekalah yang melaporkan kasus ini ke FIFA. Jadi, bukan hanya dihukum di meja sidang FIFA, Malaysia juga harus siap menerima hujatan di kolom komentar media sosial. Harapan pupus. Masa depan suram yang paling menyedihkan dari skandal ini bukan cuma soal denda atau larangan bermain. Lebih dalam dari itu, kepercayaan publik telah terkoyak. Supporter merasa dikhianati. Mereka yang selama ini setia mendukung, kini bertanya, apakah federasi benar-benar peduli pada tim atau hanya peduli pada ambisi instan? Program naturalisasi pun resmi dihentikan. Timnas Malaysia harus memulai dari nol, membangun ulang dengan pemain lokal, dan berjuang keras untuk mengembalikan kepercayaan. Sebuah pelajaran berharga. Akhir dari kisah ini pahit, tapi jelas, ambisi tanpa integritas adalah jalan menuju kehancuran. Kejayaan sejati tidak bisa dicapai dengan kecurangan. Jalan pintas hanya berujung ke jurang. Kini Harimau Malaya harus kembali membuktikan diri. Tidak hanya di lapangan, tetapi juga di hati para supporter. Karena pada akhirnya sepak bola bukan sekadar soal menang atau kalah. Ia adalah tentang kehormatan, kebanggaan, dan kejujuran.
Dan untuk Malaysia, satu hal pasti, menyembuhkan luka ini butuh waktu panjang dan tak ada yang bisa dicapai dengan cara instan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Kalau mau cepat memang enak, tapi tidak semua hal bisa diperlakukan seperti mie instan. Pendukung timnas Malaysia atau orang Malaysia itu sendiri yang menduga bahwa yang melaporkan terkait pemalsuan dan manipulasi dokumen pemain naturalisasi ini adalah dari pihak Indonesia. Lu bayangin, kita nggak ngapa-ngapain, kita dituduh, lu bayangin. Kita dituduh lantaran kita mengadu ke FIFA terkait kejanggalan 7 pemain naturalisasi ini yang dinilai ini kayaknya palsu nih. Ini kayaknya bule lagi berlibur, lu naturalisasi nih. Padahal sebenarnya itu bukan Indonesia yang melaporkan. Sebenarnya FIFA itu tuh melakukan investigasi terkait 7 pemain ini lantaran FIFA mendapatkan laporan dari satu pihak yang FIFA ini tidak menyebutkan sebenarnya pihaknya itu siapa, yang melaporkan ini siapa. Tapi terdapat 2 dugaan dari Malaysia yang mengira bahwa antara 2 negara ini yang melaporkan Malaysia ke FIFA, yaitu Indonesia dan juga Vietnam. Kalau di Malaysia ini orang diagung-agungkan, dihormat-hormatin, gua bilang ini orang PA. Mohon maaf untuk warga Malaysia nih. Kenapa gua bilang PA? Dia nyinggung-nyinggung ketua kami, Erick Thohir, di X akun sosialnya. Masalahnya adalah federasi kalian yang kena ban dari FIFA dengan 7 pemain dengan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain, ngapain lu nyinggung-nyinggung? Jadi buat TMG, jangan sok-sok gaul lu. Di negara lu hormatin negara gua kebakalan lu. Di negara gua di Indonesia lu hanya segini kecil. Nggak usah belagu, nggak usah banyak gaya. Nih kalian baca nih. Kita lihat nih. Who was in New York? Banyak orang di New York, nggak Erick Thohir doang. Jadi karena Erick Thohir kemarin di New York, lu seolah-olah beropini Indonesia, Federasi Indonesia itu ini negara lo, federasi persepak bola lo, gila lo, tolol. Diuruskan dengan segera, sudah pasti ramai yang bertanya bagaimana bila FIFA sendiri telah memberi clearance kepada pemain-pemain untuk terlibat dalam pertandingan itu, tiba-tiba dia berubah sikap. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri semalam, pendirian Malaysia jelas, kerajaan jelas dari segi keteraturan proses naturalisasi berpadukan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang sedia ada. Jadi as far as the government is concerned, the paperwork is in order dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya.